ternyata laptop Amel sudah disita, ada di rumah Yoris. Itu pemberitaannya. Sekarang, sudahkah disita 2 laptop lagi, yaitu laptop tentang mereka yang mencairkan saat itu ya, Bu Tuti dan Amel juga ikut mencairkan dana BOS. Dilihat dari rekening korannya ada buktinya ya, di dalam rekening koran tersebut memang Bu Tuti dan Amel yang mencairkan. Setelah itu baru tersangkanya mencairkan setelah Bu Tuti dan Amel meninggal ya gitu. Jadi pada bulan November ya, kalau nggak salah itu bulan November ada pencairan memang dana BOS oleh 77 juta. Baru setelah Yoris gabung sama bapaknya, baru Pak Dedi serahkan laptopnya. Disimpan dulu di saya, Bu, terus dikasihin ke Yoris. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Itu tadi sahabat-sahabat AK, potongan video pembahasan AK kemarin, sahabat-sahabat AK. Jadi AK menekankan bahwa bicara tentang dana BOS ini bukan yang mencairkannya. Ini pemahamannya. Karena memakai aplikasi pelaporan-pelaporan dan sebagainya. Seharusnya bertanya kan, kenapa tahap 1 Ibu Tuti masih hidup, sahabat-sahabat AK, sekitar 296 juta, tahap 3, tahap 2 374 juta, ini untuk SMK sahabat-sahabat AK. Tetapi ini kan di tahap 3 yang uangnya diterima Yosef berkurang menjadi 77 juta. Ini kan problemnya itu di sana yang harus dibahas. Berarti ada pengurangan jumlah murid. Kan ini dia. Pengurangan jumlah murid tentunya dilakukan pada saat cut off batas akhir tanggal 31 Agustus 2021, sahabat-sahabat AK. Lalu kasus Rajapatinya tanggal 18 Agustus 2021. Apakah pengurangan ini diketahui oleh orang yayasan, misalnya Yosef, misalnya Bu Tuti, misalnya Amel? Ini terlalu jauh sahabat-sahabat AK pengurangan jumlah muridnya. Karena apa? Penghasilan tahap 1, tahap 2 itu 200 jutaan lebih, 300 jutaan lebih. Kenapa tahap 3 menjadi 77 juta? Disinilah masalahnya. Apakah kalau Ibu Tuti itu menyetujuinya? Ya kalau menyetujuinya, kenapa tidak dilakukan di saat Ibu Tuti masih hidup cut off-nya? Kenapa Pak Yosef juga tidak tahu ada pengurangan jumlah murid? Sehingga dia hanya menerima 77 juta yang dicairkan oleh Dedi dan Wahyu. Itu sudah akan bahas itu. Video sebelumnya pengurangan itu. Ini yang harus kita bahas sahabat-sahabat AK. Laptopnya. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Laptop untuk apodik dan ijazah itu di mana? Ya jawab langsung. Katanya sudah dikasihkan kepada Yoris. Karena saya pada waktu itu tidak bisa bertanya karena kita berbeda PH, berbeda pendampingan antara Yoris dan saya tidak bisa bertanya. Setelah kita bersatu, nah Bu ya, sekitar 5 bulanan ya kita. 5 bulan kita bersatu dengan Yoris, karena Yoris pindah ikut juga PH-nya kepada kita. Saya nanya, Yur, coba nanya, kata Pak Wahyu, laptop dan ijazah udah dikasihkan sama Yoris. Bohong Pak, bohong itu. Itu masih di Wahyu, coba tanya yang benar. Saya nggak pernah menerima itu. Nah, setelah Mr. X ini langsung datang ke rumahnya. Datang. Ternyata mengakui, dan itu udah 1 bulan baru mengakui. Saat itu Pak Wahyu langsung menyerahkan laptop itu Bapak? Langsung Bu. Langsung ya Pak, siap. Itu sekitar bulan apa Bapak ngambil ke rumah Pak Wahyu?
bulan Oktober gitu Bu. Ya, Oktober Oktober 2021 ya Pak ya? ya, 2021. Itu potongan video Yosep di Koin 1000 mempermasalahkan laptop untuk data depodik. Itu sekitar bulan September dan Mr. X atau Dedi mengambil di Oktober di Wahyu, sahabat-sahabat AK. Berarti pelaporan data depodik itu batas akhirnya tanggal 31 Agustus. Sahabat-sahabat AK. Berarti mereka mencari laptop itu setelah batas akhir itu. Berarti sudah selesai nih ya sahabat-sahabat AK. Berarti mereka, Dedi dan Yosep tidak mempunyai alat untuk merubah-rubah yang namanya data depodik, pelaporan dan sebagainya. Sahabat-sahabat AK. Jelaslah laptop ada di Wahyu diambil oleh Mr. X atau Dedi, sahabat-sahabat AK. Pertanyaannya, apakah laptopnya cuma satu? Kan seperti itu. Tentunya kita akan mencoba mencari informasi dari Dedi. Berapa jumlah laptop itu, sahabat-sahabat AK? Mari dengarkan dulu potongan video ini. Selamat pagi Pak Dedi. Mau tanya sebentar. Berdasarkan pengetahuan Pak Dedi, laptop itu jumlahnya berapa? Laptop jumlahnya berapa? Kan yang satu yang dipegang Pak Wahyu yang Pak Dedi ambil. Apakah masih ada laptop lainnya? Sepengetahuan Pak Dedi. Mohon dijawab Pak Dedi. Terima kasih. Semuanya jadi 3. Yang Amel itu laptop pribadi Amel Bu, kurang tahu isinya dalam-dalamnya. Ada Bu di Yoris 1. Waktu tanggal 25 kan dia itu cut off, langsung cut off Bu. Jadi hilang semua yang data-data yang siswa yang hilang itu. Sama laptop Yoris Bu, yang Agustus itu. Kan dengan wawancara Koin 1000 kan Pak Dedi bilangnya kan bulan Oktober diambil dari rumah Pak Wahyu. Setelah itu diserahkan ke Yoris. Nah, ini yang Nana bingung, kapan diserahkannya? Oh, ternyata di rumah Pak Dedi dulu. Baru setelah Yoris gabung sama bapaknya, baru Pak Dedi serahkan laptopnya. Disimpan dulu di saya Bu, terus dikasihin ke Yoris. Setelah gabung sama bapaknya Yoris Bu. Sahabat-sahabat AK, dari keterangan Dedi jelaslah laptop sepengetahuan Dedi ada 3. Satu laptop yang di Wahyu yang diambil bulan Oktober, sahabat-sahabat AK, lalu diserahkan kepada Yoris setelah bergabung dengan papanya. Kedua laptop Amel kata Dedi, tapi dia tidak tahu isinya apa. Ketiga laptop Yoris, sahabat-sahabat AK, yang digunakan untuk cut off data depodik, pengurangan jumlah murid, tentunya otomatis yang dilakukan tanggal 25 Agustus 2021 setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal, sahabat-sahabat AK. Ini dari keterangan Dedi itu, sahabat-sahabat AK. Kalau kita lihat pemberitaan tahun 2023, ternyata laptop Amel sudah disita, ada di rumah Yoris. Itu pemberitaannya. Sekarang, sudahkah disita 2 laptop lagi? Yaitu laptop tentang yang dipegang Wahyu dan laptop yang kata Dedi untuk cut off batas akhir tanggal 31 Agustus tersebut kepunyaan Yoris. Sahabat-sahabat AK. Ini keterangan Dedi ini karena dia udah mulai sinkron. Laptop Amel ternyata benar. Ada. Kan seperti itu. Jadi di sini sahabat-sahabat AK, apa manfaat kita analisa ini tentang laptop? Karena di bawah permukaan inilah masalahnya. Tanpa ada pelaporan-pelaporan ini laptop, nggak ada gunanya. Itu mau muridnya fiktif, mau tidak, mau uangnya banyak atau tidak. Karena di laptop inilah sahabat-sahabat AK, semua data-data pelaporan untuk pemerintah harus dilakukan. Sahabat-sahabat AK.
Baik itu tentang belanja siplah, arkas, data depodik, dan sebagainya. Kuncinya di laptop ini, sahabat-sahabat AK. Tapi sangat sayang, laptop Amel baru saja disita tahun 2023. Apakah laptop yang dua lagi dari keterangan Dedi itu sudah juga disita? Ini kan biar saja urusan penyidik, sahabat-sahabat AK. Sekali lagi, salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah.